Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kekadangan di rumahnya Mbah Rohman, tempatnya di daerah apa Mbah? Gelapan Banjarnegara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbah Rahman terkait dengan kenapa sih Mbah Rahman ikut kajian tauhid di Padepokan Atas Angin. Sugeng dalu Mbah Rahman. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbah? Alhamdulillah sehat. Hari ini malam ini kelihatannya sangat bagus sekali, jenengan kok cerah. Cerita-cerita tentang kajian tauhid Mbah. Saya itu penasaran dengan cerita jenengan, masa lalu jenengan atau apa istilahnya flashback, kembali ke belakang tentang masa lalu, kemudian cerita tentang kajian tauhid dan sebagainya. Yang awal dulu Mbak, saya mau tahu, kepo tentang jenengan itu backgroundnya apa itu Mbak? Dulunya itu sebagai apa itu, maksudnya di kegiatan sosial atau apalah aktivitas sehari-hari, monggo Mbah. Kalau aktivitas dari saya petani. Dulunya ya waktu bujangan ya ora enak lah. Ora enak, maksudnya apa ora enak? Ya ibaratnya jalanan lah. Jalanan. Ya. Topan. Iya. Ali topan anak jalanan. Topan. Masih ada apa itu? Masih ada riwayatnya tuh motor tuh Iking. Oh, iya. Anak motor. Iya, anak motor. Tua tuh. Sekarang usianya berapa, Mbah? 45-an. 45. Ya. Anak alhamdulillah baru dikasih 2. Istri Alhamdulillah 1. Oh, baru 1. Enggak nambah. Ya insya Allah 1 cukup lah. 1 cukup. 1 aja cukup. Iya. Ini Mbah, kapan ikut ngaji tauhid? Ya tahunnya sih agak lupa lah, udah 4 tahun jalan. 4 tahun. Iya, kurang lebih Hataman 4 tahun, iya. Sudah hataman 4 tahun apa dari ngaji 4 tahun? Dari ngaji awal. Dari ngaji 4 sudah 4 tahun sekarang. Ceritanya gimana kok bisa ikut ngaji tauhid? Ya dulunya sih saya nggak tahu soal kajian-kajian, intinya kok ada rame-rame gitu, itu sering ada pengajian setiap malam minggu setengah bulan sekali gitu. Rame-rame. Iya, saya juga nggak ketarik sama sekali kajian itu. Kan untung saja itu punya teman diarahkan ke situ. Siapa? Ya teman saya lah intinya, sama-sama. Suruh ikut ngaji. Ya, sih enggak, karena itu ditanya kamu hidup untuk apa, untuk siapa? Kan saya bingung. Untuk siapa? Ya, untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Gitu ya. Ya saya kan bingung, nggak bisa jawab. Untuk jawab ini salah, jawab ini salah. Setelah saya mengikuti kajian tauhid, alhamdulillah kesininya ya sekurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun Setelah hataman. Ya. Hataman. Ya sedikit-sedikit untuk merubah perilaku. Iya. Perilaku menjadi lebih baik atau Ya secara otomatis lebih baik. Yang dulunya gampang emosi, Terkontrol. ya sekarang ya agak terkontrol dikit, walaupun sedikit. total nggak mungkin, namun manusiawi gitu. Ya yang jelas itu buat ngontrol segala-galanya. Contoh Contoh emosi,
satu Merasa ya jagoan. merasa gimana lah. Heeh. Nah, terus nafsu bisa terkontrol. Nah, terus Keinginan-keinginan. iri sama tetangga paro, alhamdulillah ya kita lalu cuma makhluk kok masa iri sama orang ini. Sudah tahu jatahnya Iya, dia. iya. Sudah Ya, tahu intinya- jatahnya dari masing-masing. Intinya kita masuk ke tauhid itu bukan gimana lah ya, itu Untuk menjadi sakti dan lain sebagainya. iya untuk- bukan kesaktian itu kan hanya milik Iya, Allah benar. semata lah. Kita hanya mencari ridhonya saja. Ridho Allah. Iya, ridhonya Allah. Mm. Berarti hal yang paling mendasar dari kajian itu yang merubah mindset atau pola pikir jenengan itu apa, Mbak? Dari umumnya dari hal-hal yang sifatnya apa terus jadi oh sekarang jadi begini pola pikirnya jenengan. Yang jelas itu kita jadi dewasa dikit lah secara Dewasa, ya, kedewasaan secara pola pikir. pola pikir. Jadi nggak gampang kerasa krusu. Ibaratnya kita itu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Iya, ketenangan dalam hidup. Masalah ibadah Alhamdulillah ibadah yang Dulunya. bebar belas, maksudnya babar belas itu gimana? bebar belas Nggak nggak sholat. sama sekali. Enggak sama sekali gimana maksudnya enggak pernah Nggak sholat, pernah sholat, nggak ya ibadah yang kelihatan lah. ibadah yang kelihatan. Ya, contohnya sholat, Hmm. apalagi ke masjid. Heeh. Alhamdulillah sekarang ya Bisa adan. ya puasa Ramadan Puasa. bisa pulang. Oh puasa, oh Iya. biasanya enggak. Biasanya enggak. Karena apa? Kenapa? Ya kita harus Merasa butuh. merasa kita cuma makhluk. Enggak ini dulunya enggak puasa itu kenapa enggak puasa? Ya kita orang bodoh lah. Orang Sekarang juga bodoh, tapi kan kayak Allah yang menjadikan kita berpikir gimana gitu loh. tapi sekarang jadi puasa. Alhamdulillah. Puasa. Sholat. Sholat alhamdulillah. Hidupnya menjadi punya arah. Iya, jadinya kan kita cara Jawane ya jadi orang yang apa? Seret kecelan waton. Seret gecelan waton. Apa maksudnya apa itu? Seret gecelan waton Besi itu. kenceng cekelan waton. Kita harus mendekatkan diri dengan Allah terus. Wis mendekatkan diri dengan Allah terus. Padahal Allah itu dekat. Itu sebenarnya yang perlu mendekatkan itu siapa, Mbak? Ya kita sendiri yang kita yang butuh. Karena Kita kalau yang dekat, butuh. Karena Padahal udah dekat tapi kan kita nggak, kalau belum masuk ke tauhidan ya kurang memahami lah. orang memahami. Dan misalkan alhamdulillah Ya, ada rahasia Yang harus kita yang kita nggak bisa dibicarakan gitu. tapi alhamdulillah setelah kajian ini ngikuti apa ya ibadah-ibadah itu menjadi berat apa menjadi ringan, Pak? Ya bukan kita terbebani sih, Hmm. kebutuhan kita sih termasuknya gitu loh. Ibadah sebagai kebutuhan. Iya, Logikanya apa ibadah kok kebutuhan? dong kayak Allah kan ibaratnya kan kita apa kan bahasane ya diceluki terus, Dijaluki terus. ya masa diceluki kita nggak mau menjalankan perintahnya lah. Allah dimintai terus tiap saat tapi kita menyembah saja nggak Nggak pernah. mau, ya kita ya malu lah. Oh, bahasanya itu malu sama Tuhan. Iya. gitu ya. Ya alhamdulillah. Harapan setelah ngaji tauhid untuk dirinya, untuk keluarga, untuk anak-anak gimana, Mbah? Ya kita ya sebagai manusia harus eling terus sama yang kuasa. Jangan sombong, jangan takabur, jangan mudah tertipu. jangan mudah tertipu. Gitu. Kita itu cuma wayang lah ibaratnya lah. Wayang Iya. hanya
hanya dijalankan. Iya. masang dalangnya. Iya, sama dalangnya ibaratnya kan kita nggak bisa memonis sama menungsa si A si B, kowe nggak usah lah. Tapi harapan terhadap istri, keluarga, anak atau ikut ngaji atau gimana ini? Ya kalau harapan saya sih itu tanggung jawab seorang kepala keluarga, ya kita arahkan dulu. Arahkan dulu kan masuk situ. Ya. Untuk ngaji biar semuanya bertauhid ya. Semuanya Bisa terselamatkan. dia terselamatkan di dunia akhirat lah. Tapi nggak maksa kan? Sih nggak ada paksaan kayak gitu. Nah, ikraha fiddin. Tapi harapannya bisa Dia bisa ikut ikut, iya, ngaji tauhid sampai rampung. insya Allah. Istri ikut, anak-anak juga ikut, itu ya Karena harapannya. mertua sudah semua. Karena semua mertua itu udah. Mertua sudah, putra mentua lanang wedon. Ya Semua udah. semua udah. Ayah, Ayah Nggak ada. belum. Kalau jauh sih dari sini. oh itu ya ya ya. Kayak kita sama orang tua kan udah sepuh, nggak berani Untuk bilang nama. bilang yang nganu lah jalannya aja udah tua nih susah. Ya, yang penting didoakan Yang penting mudah-mudahan kita mendoakan lah sama orang tua. Harapan untuk Padepokan Atas Angin. ke depan proyeksi untuk Padepokan Atas Angin harapannya gimana Mbah di tahun baru 2025 ini? Ya kita sebagai manusia harapan sih otomatis yang baik-baik. Ya, Ya semua jamaah istiqomah, terus semangat, sabar dalam tantangan apapun lah. Harus asah asih asuh. gitu. Terima kasih Mbah, matur nuwun, mudah-mudahan ini ngobrol-ngobrol pada malam hari ini saat ini bisa Motivasi. bermanfaat dan memberikan motivasi buat teman-teman yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.